Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Saat mendengar kata Ramadan, yang kita pikirkan adalah acap kali tentang bagaimana kita menahan diri dari nafsu, dari rasa lapar dan dahaga. Lebih dari itu, sahabat, Rasulullah SAW juga memberikan teladan bagi umatnya, yakni bagaimana cara kita untuk senantiasa dan terbiasa melepaskan apa yang kita punya untuk ditasarufkan kepada jalan syiar agama Islam. Sahabat-sahabat sekalian, kita sering mendengar suatu hadis, yakni mana qosomalun min sodaqotin, yang artinya tidak akan berkurang suatu harta yang disedekahkan. Mungkin secara dohirnya berkurang apa yang kita berikan terhadap orang lain, akan tetapi secara hakikatnya justru apa yang kita berikan terhadap orang lain akan membawa keberkahan dan bertambah baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap diri kita. Ada 4 hal yang ditekankan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sedekah. Yang pertama, bersedekah tanpa takut akan miskin. Ada suatu kisah ini menarik, sahabat. Dahulu pada saat Rasulullah SAW berdakwah, beliau didatangi oleh orang Badui. Orang Badui tersebut meminta harta yang dimiliki oleh Rasul. Saat itu Rasulullah SAW memiliki ternak domba. Tanpa ragu-ragu dan tanpa sungkan, orang Badui itu meminta kepada Rasul apa yang dimilikinya. Rasulullah SAW tidak merasa ragu. Tanpa ragu beliau memberikan domba-domba yang beliau miliki kepada orang Badui tersebut. Saking gembiranya, orang Badui tersebut berteriak kegirangan sepanjang jalan. Dia mengajak temannya, saudaranya, dan orang-orang yang dijumpainya di sepanjang jalan. Apa yang dikatakannya saat itu? Hai sahabatku, hai temanku, hai tetangga-tetanggaku, masuklah kalian ke agama Islam. Aku baru saja diberi oleh Muhammad domba-dombanya. Seakan-akan dia tidak takut akan miskin. Itu yang dikatakan Badui tersebut di sepanjang jalan, saking bahagianya dia diberi oleh Nabi Muhammad. Apa yang kita bisa simpulkan dari kisah ini? Keyakinan Nabi Muhammad terhadap Zat yang Maha Kaya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangatlah kuat. Beliau tidak berpikir, beliau tidak merasa khawatir bagaimana beliau makan esok harinya, bagaimana beliau mencukupi kehidupan berikutnya. Beliau sama sekali tidak merasa ragu akan kekayaan dan kebesaran Allah. Dia sepenuhnya yakin akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Yang kedua, bersedekah atau memberi untuk menautkan hati. Ada satu kisah lagi. Dahulu ada sahabat Nabi Muhammad yang sangat membenci beliau. Sebelum itu dia belum beriman. Namanya Sofwan bin Umayyah. Saking bencinya kepada Nabi Muhammad, setiap kali dia bertemu dengan Nabi Muhammad, dia selalu bermuka sinis. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad atas perlakuan Sofwan terhadap Nabi Muhammad itu justru berbanding terbalik. Nabi Muhammad justru dengan kasih sayangnya, dengan perhatiannya
bahkan dengan harta bendanya diberikanlah itu kepada Safwan. Dengan ketulusan dan kebaikan Nabi Muhammad yang terus-menerus Safwan rasakan, akhirnya Safwan beriman kepada Nabi sebagai Rasulullah SAW dan beriman terhadap Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan agama yang kafah. Itu artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terhadap orang yang kita cintai dan mungkin yang tidak menyukai kita, lama-kelamaan akan memberi dampak positif terhadap orang tersebut. Hati yang mulanya tertutup, hati yang mulanya keras akan melunak seiring dengan kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan. Yang ketiga, bersedekah yang kita senangi atau bersedekah yang kita butuhkan. Ada kisah lagi. Saat itu Rasulullah SAW diberi sorban tenun oleh seorang wanita. Sorban itu sangat beliau butuhkan, sehingga Rasul itu menerimanya dengan perasaan yang gembira. Lalu dipakailah Rasulullah SAW sorban itu untuk berdakwah. Saat beliau berdakwah, beliau bertemu dengan salah satu sahabat dan tertarik memiliki sorban yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nah, sahabat itu meminta kepada Nabi Muhammad untuk memberikan sorban itu kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saat itu? Padahal beliau baru saja memilikinya. Tetapi beliau langsung melepaskan sorban itu dan memberikan sorban itu kepada sahabat yang memintanya. Itu artinya apa? Rasul tidak memiliki keraguan sedikit pun untuk memberikan apa yang dia butuhkan, apa yang dia senangi, dia berikan kepada orang yang menginginkannya dan yang membutuhkannya. Dan Rasul mengetahui betul bahwa bersedekah itu dia persiapkan dengan sedekah yang sebaik-baiknya sedekah untuk memuliakan orang dan memuliakan orang yang memintanya tanpa menyakiti perasaan orang tersebut. Lalu yang keempat, bersedekah jangan sampai ditunda-tunda. Jangan biarkan antara niat dan aksi kita dalam bersedekah itu terhalang oleh bujuk rayu setan yang ingin membatalkan niat kita. Biarkan setan itu putus asa karena tidak berhasil menggoyahkan hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Islam dan yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, bulan Ramadan ini kiranya dapat menjadi madrasah bagi jiwa-jiwa kita. Kiranya dapat menjadikan kualitas keimanan dan kebaikan kita makin bertambah dan bertambah, dan kita dapat menjadikan keempat kisah tadi sebagai teladan dan acuan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan melakukan apa yang disunnahkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabatku sekalian, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.